Tren olahraga padel mulai menjamah Kalimantan Selatan. Sejak 1 bulan terakhir, banyak muda-mudi antusias mencoba olahraga kekinian ini. Belakangan ini berbagai olahraga banyak menjadi tren di kalangan muda-mudi, di antaranya olahraga padel. Olahraga yang menjadi tren di media sosial ini kini bisa dicoba oleh warga Banjarbaru dan sekitarnya. Terletak di Jalan Sukarelawan, lapangan padel pertama di Banjarbaru mulai beroperasi sejak sebulan terakhir selalu penuh dipesan. Seorang pengunjung asal Banjarmasin, Rifka, mengaku datang dari Banjarmasin untuk mencoba bermain padel. Selama ini hanya melihat di media sosial, Rifka akhirnya merasakan langsung keseruannya. Olahraga ini menurutnya cukup mudah meskipun untuk pemula. Iya, mau nyobain pedal, jadi kebetulan ini baru pertama kali kayaknya ya, pertama di Banjarbaru. Jadi penasaran karena lagi hits dan ternyata buat pemula seru banget. Kira-kira akan nagih nggak Kak untuk main pedal gitu? Iya, nanti aku akan jauh-jauh dari Banjar ke Banjarbaru, nanti pedal di sini. Oh. Nah, ini kayaknya lebih gampang sih dari mungkin olahraga-olahraga yang lainnya sih. Jadi aku aja tadi baru pertama kali tuh langsung lebih gampang menerima gimana padel gitu. Sementara pemilik lapangan padel Ansari bilang, sebelumnya tempat ini merupakan lapangan basket yang disewakan. Beroperasi sejak akhir September, lapangan padel ini selalu penuh dipesan. Fasilitas di Hedera sini tidak cuma lapangan padel, kami adakan Q&A dan lain sebagainya, kami survei juga. Masyarakat perlu ada lapangan sarana padel di sini. Lalulah oke dah kalau begitu kami mimpikan sama tim dan kami bikin, karena lahan kami hanya di sini, ya sudah yang ini aja dulu kami ubah gitu. Karena ini dulunya kita memang sarana olahraga, jadi kita rubah lagi lah jadi lapangan pedal. Itu kenapa kita pekerjaannya bisa cepat dan kita bisa curi start duluan gitu. Untuk bisa bermain padel di sini dikenakan biaya mulai dari Rp300.000 hingga Rp450.000 per jam, tergantung hari dan jam, serta harga sewa raket Rp50.000 per jam. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. New York City Marathon 2025 baru saja digelar Minggu 2 November kemarin. Event ini merupakan lomba lari maraton paling bergengsi di dunia dan menjadi bagian dari World Marathon Majors. Sebelum di New York, World Marathon Majors lebih dulu dilakukan di Boston, Chicago, London, Berlin, dan juga Tokyo. Kini, Sydney juga sudah resmi bergabung sebagai seri ke-7 dari event World Marathon Majors. Diikuti oleh lebih dari 59.000 peserta dari seluruh dunia, termasuk Indonesia. Podium juara untuk kategori putra dan putri di World Marathon Majors 2025 kompak didominasi oleh atlet Kenya. Maraton kelima. Tokyo, Berlin, Chicago, London. Oke, di sebelah mana ada Eto? Maraton keberapa untuk WMM? Ini juga sama nih, bintang kelima. Bintang kelima, oke. WMM-nya udah berapa kali, tapi bintangnya kelima. Sama juga nih, tinggal poster. Best luck ya. Ini 2 dari Indonesia, pelari lama, muka lama. Usai sudah saudara Sapa Indonesia Siang hari ini, Sapa Indonesia Siang bisa Anda saksikan setiap hari Senin hingga Jumat jam 13 waktu Indonesia Barat. Untuk itu saya Muhammad Syareza pamit undur diri, terima kasih. Sampai jumpa.
Melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan, PLN memberikan dukungan nyata kepada para petani bawang merah berupa bantuan bibit dan traktor. Bantuan ini terbukti mendorong peningkatan produktivitas pertanian secara signifikan. Hingga saat ini 20 petani telah merasakan manfaat langsung dari hasil kerja keras mereka. Kemandirian petani menunjukkan bahwa kehadiran PLN tidak hanya sebatas menghadirkan energi listrik, tetapi juga turut mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui penguatan sektor pertanian. Memaknai Hari Kesaktian Pancasila, PLN WIP Sulawesi berupaya mendorong perekonomian tiap sudut desa dengan menciptakan objek wisata air panas Beteleme yang menarik bagi wisatawan dan pengadaan gerobak listrik yang sangat berguna bagi pelaku usaha UMKM. PLN berharap bantuan ini dapat mendorong desa Beteleme menjadi destinasi wisata unggulan di Morowali Utara, sekaligus menguatkan UMKM lokal agar mampu mandiri dan berkembang. PLN memberikan dukungan yang menyentuh langsung kebutuhan petani desa Lampoko yang berdekatan dengan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan strategis PLTU Sulsel Baru 2, mulai dari traktor, bibit bawang merah, mesin pemotong, mesin pengering, mesin peniris minyak, hingga sealer untuk pengemasan produk bawang goreng. Bantuan ini bertujuan untuk mendorong kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semangat Hari Kesaktian Pancasila, PLN WIP Sulawesi meresmikan infrastruktur ketenagalistrikan skala besar pertama di Kabupaten Morowali. Peresmian ini meliputi 2 SUTT 150 kV, Tentena, Koloni Dale Bungku, 2 kardu induk 150 kV baru masing-masing berkapasitas 30 MVA di Koloni Dale dan Bungku, serta perluasan GI 150 kV Tentena. Kehadiran infrastruktur ini memperkuat keandalan sistem kelistrikan di Sulawesi Tengah. Terima kasih. Melalui program tanggung jawab sosial Update didukung oleh